warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kembali lagi nih sama Miss Rena di pelajaran tematik. Nah, hari ini Miss akan membahas tentang tematik tema 8, subtema 4, yaitu tentang bencana alam. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, teman-teman, sebelum Miss Rena mulai, Miss akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa mengetahui pengertian bencana alam dengan mengetahui akibat bencana alam. Yang kedua, siswa mengetahui jenis-jenis bencana alam. Yang ketiga, siswa mampu mengucapkan terima kasih setelah ditolong. Yang keempat, siswa dapat menulis kalimat permintaan tolong. Yang kelima, siswa menemukan kalimat permintaan tolong dari teks bacaan. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam materi, yaitu bencana alam. Bencana alam adalah kadang-kadang terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Bencana alam adalah salah satu contohnya. Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam. Bencana alam seperti gempa bumi dan angin topan. Namun, bencana alam juga bisa terjadi karena ulah manusia, seperti banjir dan tanah longsor. Manusia menebang pohon sembarangan, akhirnya terjadi banjir dan tanah longsor. Nah, itu dia pengertian bencana alam. Teman-teman, tahu tidak apa itu bencana alam yang terjadi yang kita terjadi di dunia ini? Nah, ini dia pengertian bencana alam. Bencana alam adalah peristiwa alam yang menyebabkan kerugian masyarakat, bisa berupa korban jiwa serta harta dan benda. Itu pengertian bencana alam. Apa sih penyebab bencana alam? Nah, penyebab bencana alam ada dua, teman-teman. Yang pertama, bencana yang disebabkan alam. Yang kedua, bencana yang disebabkan oleh manusia. Nah, bencana alam karena peristiwa alam adalah bencana yang terjadi secara alami, tidak pernah bisa menduga kapan akan datangnya bencana itu, teman-teman. Seperti apa nih, teman-teman? Seperti angin topan. Angin topan terjadi saat udara semakin panas, angin bertiup berjam-jam, kemudian menjadi besar. Dari kecil menjadi besar anginnya. Nah, sedangkan gempa bumi yaitu bergetarnya dari dalam bumi, terasa bergoyang-goyang, bertayang bumi dari dalamnya ya teman-teman. Terus bumi terasa bergoyang-goyang, itu namanya gempa bumi. Nah, teman-teman bisa lihat gambarnya ya. Selanjutnya, bencana alam karena ulah manusia adalah bencana karena ulah manusia tidak bertanggung jawab yang suka merusak lingkungan. Seperti ini, teman-teman, banjir. Nah, banjir karena apa sih banjir itu? Karena kita membuang sampah sembarangan, teman-teman, sehingga membuat sungai atau kali-kali atau selokan yang ada di sekitar kita jadi mampet dan membuat banjir. Selanjutnya, tanah longsor. Apa sih tanah longsor? Terjadi karena penebangan pohon sembarangan nih. Banyak hutan-hutan kita, teman-teman, di Indonesia sering ditebang dan tidak ada yang bertanggung jawab. Jadi sehingga karena tidak ada pohon yang menyangga tanah-tanah, jadi tanahnya longsor, terkena air jadi longsor. Nah, teman-teman, di sini ada video tentang terjadinya banjir, asal mulanya banjir. Nah, teman-teman bisa lihat di video ini akibat terjadinya banjir. Nah,
Nah, selanjutnya bencana alam di Desa Sukamaju. Angin topan melanda Desa Sukamaju. Angin topan bertiup kencang. Rumah-rumah roboh dan atap terbang terbawa angin. Penduduk terpaksa mengungsi ke balai desa. Banyak bantuan datang ke Desa Sukamaju. Ada yang mendirikan tenda dan membagikan selimut. Ada juga yang menyumbang makanan. Penduduk Desa Sukamaju mengucapkan terima kasih. Maka mereka berterima kasih sudah mendapatkan selimut. Nah, selanjutnya apa yang terjadi pada Desa Sukamaju? Apa sih teman-teman yang terjadi pada Desa Sukamaju? Ya, terjadi angin topan melanda Desa Sukamaju dan menyebabkan rumah-rumah roboh dan atap rumah terbawa angin. Itu yang terjadi pada Desa Sukamaju. Mengapa mereka berterima kasih? Kenapa teman-teman? Kenapa para penduduk Desa Sukamaju berterima kasih? Karena mereka berterima kasih atas bantuan yang mereka terima. Jadi setiap apa yang kita terima atau kita dapat, kita harus berterima kasih pada orang yang telah memberikan kita. Nah, itu dia teman-teman. Nih, selanjutnya apa yang terjadi pada Desa Sukamaju? Saat mendapatkan pertolongan atau bantuan dari orang lain, kita harus mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih sebaiknya diucapkan dengan tulus. Nah teman-teman, kalau kita diberi pertolongan oleh orang, kita dalam mendapatkan kesusahan dan dibantu oleh orang lain, maka kita harus mengucapkan terima kasih dengan tulus, ya, tidak dengan main-main. Nah, berikut adalah contoh ungkapan terima kasih nih teman-teman. Yang pertama, terima kasih sudah menolongku Lani. Terus yang kedua, terima kasih sudah meminjamkan pensil untukku Edo. Nah, itu ungkapan terima kasih. Nah, berikut ini ada teks percakapan ya teman-teman ya. Amatilah teks percakapan berikut. Di situ ada seorang ibu guru dan anak muridnya ya teman-teman ya. Nah, anak-anak ibu mempunyai kaligrafi, bagaimana memanfaatkannya? Terus kata anak muridnya, kaligrafi dipajang saja bu, katanya begitu. Terus ibu gurunya bilang, minta tolong ya, tolong kaligrafi ini dipasang di kelas, kata ibu gurunya. Anak muridnya menjawab, baiklah, Beni akan melakukan pekerjaan ini. Nah, itu teman-teman ungkapan perminta tolongan. Kalimat apa sih kalimat minta tolong itu teman-teman? Nah, kalimat minta tolong itu adalah kalimat yang meminta bantuan orang lain dengan bahasa yang santun. Itu kalimat permintaan tolong. Nah, selanjutnya muatan hihes pelajaran kita hari ini. Semuanya dari Allah dan akan kembali kepadanya. Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan, harta jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila tertimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Nah, itu dia penguatan hias kita hari ini. Teman-teman. Nih, Miss ada sedikit latihan soal nih teman-teman nih. Nah, silakan teman-teman kerjakan di rumah lalu dikirim ke grup tugas ya. Jangan lupa kirim ke grup tugas dan fotokan. Oke, ini muatan IHES. Selanjutnya di muatan SBDP juga teman-teman silakan dikerjakan halaman 79, difotokan dan kirimkan ke grup tugas. Selanjutnya muatan PPKN dikerjakan dan kirim ke grup tugas juga ya. Jangan lupa. Alhamdulillah teman-teman, pelajaran kita sudah selesai.
Semoga apa yang Mi sampaikan dan teman-teman dapatkan bermanfaat ya teman-teman ya. Nah, kita cukupkan pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nih teman-teman, share ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.